Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa alal alam kullahu haditsun, bahwasanya alam raya sifatnya itu hadis atau baharu. Sebelumnya dikatakan oleh Ibnu Rus bahwasanya waktu atau alam raya ini diciptakan dari sesuatu, dan itu dikuatkan oleh nas-nas Al-Quran, bahwa alam itu muncul bukan dari ketiadaan. Selanjutnya Ibnu Rus mengatakan wal mutakallimuna laisu fi qaulihim aidan fil alami ala dhahiri syar'i bal mutawilun. Kalau kita melihat ya dengan ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Ibnu Rus sebelumnya itu, sesungguhnya ulama kalam itu ketika mengatakan bahwasanya alam raya itu sifatnya baharu, hadis itu mereka mentakwil. Karena kalau dari ayat ternyata ada sesuatu sebelum alam raya ini wujud. Fa innahu laisa fi syar'i an Allah kana mawjudan mal adam had. Karena di dalam hukum syariat atau di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan kemudian ada yang lain yang ada mahad yang enggak ada sama sekali. Karena selain Allah itu ada sesuatu, itu ya selain Allah. Enggak ada, setelah itu tidak ada sesuatu sama sekali, itu ada mahad. Wala yujad hadhihi fihi nasun abadan, enggak, dan enggak ada nas yang mendukung pendapat ulama kalam itu. Fa kaifa yutasawwar fi ta'wil al-mutakallimin fi hadhil ayat an isma in aqada alaihi, dan bagaimana bisa kemudian nas juga enggak ada, kok kemudian ulama kalam mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi ijma ulama. Wa dhahir alladzi qulnahu min asy-syar'i fi wujudil alam qad qala bihi firqatun minal hukama wa yusbihu ayyakuna al-mukhtalifuna fit ta'wil. Jadi sebenarnya kalau kita membaca nas Al-Qur'an tadi justru sebaliknya. Nas-nas Al-Qur'an tadi itu mendukung pendapat para hukama, para filsuf yang mengatakan bahwasanya alam raya ini sifatnya qadim. Oleh karenanya, karena semuanya ulama kalam juga sesungguhnya menggunakan takwil, maka terkait persoalan ini sesungguhnya tidak terkait dengan kafir atau enggak kafir. Hadil masail al-awisah, mestinya awidah ini mungkin. Imam musibina makzurin wa imam mukhtiina ma'dzurin. Terkait dengan persoalan istihadiyah. Maka terkait dengan persoalan istihadiyah ini menurut Ibnu Rus, bagi yang benar dia mendapatkan makjurin pahala. Tetapi bagi yang salah ma'dzurin, ya dia ma'dzur. Artinya ma'fu anhu, dimaafkan, tidak berdosa, tidak kafir, gampangnya seperti itulah. Fa inna tasdiq bi syai' min qibali dalil al-qa'im fi nafsi wa syai' ittarariyun la ikhtiyarun, karena kan sesungguhnya ulama kalam sama para filsuf itu berbeda dari dalil. Ani annahu laysa lana alla nusaddiq au nusaddiq kama lana an naquma aw la naqum. Jadi tidak ada kaitan bahwasanya kamu harus percaya dan menurut saya. Kalau enggak kafir. Kamu tidak boleh percaya ini kalau enggak kafir. Bukan, ini tidak terkait dengan hal itu. Ini terkait dengan persoalan ikhtiyari. Pilihan. Pilihan di dalam beristihad. Pilihan untuk menganggap apakah alam raya ini hadis atau qadim. Jadi karena semua berlandaskan pada dalil, sesungguhnya dua-duanya kalau kami melihat sesungguhnya melakukan takwil, baik Ibnu Rus ataupun mutakallimin, baik hukama atau mutakallimin, sesungguhnya sama-sama berlandaskan pada nas. Hanya yang satu melihat bahwa alam raya ini muncul dari ketiadaan kun fayakun sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama kalam. Sementara satu lagi beranggapan bahwasanya alam raya ini muncul ya karena Allah ada.
Sehingga yang lain itu disebut juga alam juga. Bahkan sebelum wujud alam raya ini ada arus, ada dukhan, ada air. Sehingga menunjukkan bahwa alam ini muncul dari sesuatu, bukan dari ketiadaan. Dan ini dua pendapat ini terkait dengan persoalan ijtihadi ikhtiyari, terkait dengan persoalan ijtihadiyah yang benar mendapatkan pahala, yang salah itu dimaafkan. Sehingga menurut Ibnu Rus tidaklah perlu hanya karena perbedaan pandangan terkait dengan alam raya hadis atau qadim kemudian saling kafir mengkafirkan. Ini terkait persoalan ijtihadi yang harus saling menghormati. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.